Selamat siang rekan-rekan sekalian. Hari ini saya akan menceritakan sedikit mengenai apa itu Toastmasters International dan manfaatnya bagi para entrepreneur. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar mengenai Toastmasters? Saya pribadi pertama kali mendengar Toastmasters itu sudah belasan tahun yang lalu. Saat itu saya sangat takut dengan yang namanya public speaking. Saya adalah tipe orang yang kalau dosen bertanya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Maka saya adalah orang yang paling pertama menundukkan kepala dan berharap, jangan pilih saya, jangan pilih saya, jangan pilih saya. Saat itu, salah satu teman saya menyadari kekurangan saya itu, dan dia menyarankan saya bergabung dengan Toastmasters untuk mengatasi rasa takut saya. Akan tetapi, butuh waktu belasan tahun bagi saya untuk memberanikan diri mengunjungi salah satu klub Toastmasters dan akhirnya bergabung dengan Toastmasters. Ketika pada akhirnya saya mulai berwirausaha, rasa takut saya dalam berbicara depan umum memberikan banyak hambatan bagi saya dalam menjalankan usaha saya. Akhirnya, saya muak dengan kekurangan saya dan saya memberanikan diri untuk bergabung di Toastmasters International. Ternyata itu adalah keputusan yang sangat tepat. Setelah bergabung, saya baru tahu, selain public speaking, ternyata di Toastmasters ada dua hal utama yang bisa dipelajari, yaitu komunikasi dan kepemimpinan. Ketiga hal ini sangatlah penting di dalam berwirausaha, public speaking, komunikasi, dan kepemimpinan. Toastmasters menjanjikan apabila kita menyelesaikan seluruh kurikulum dari Toastmasters, maka hasil akhirnya adalah kepercayaan diri. Jadi, apa itu Toastmasters International? Toastmasters adalah organisasi non-profit. Jadi kalau ada yang bertanya kepada saya, apakah saya bekerja untuk Toastmasters? Apakah saya mendapatkan gaji? Jawabannya, tidak. Saya tidak mendapatkan gaji apapun dari Toastmasters. Kita ada di Toastmasters secara sukarela untuk berbagi manfaat dari Toastmasters. Dan saat melakukannya, kita mendapatkan pengembangan diri. Toastmasters International didirikan pada tahun 1924. Jadi organisasi ini sudah berusia hampir 100 tahun. Berkantor pusat di Colorado, Amerika Serikat, dengan sekitar 358.000 anggota, tersebar di lebih dari 16.800 klub, dan berada di 143 negara di seluruh dunia. Slogan Toastmasters International adalah di mana pemimpin dibentuk. Bagaimana proses pembelajaran di Toastmasters? Pertama, kita pelajari dulu ilmunya di situs web mereka, toastmasters.org. Kita akan mendapatkan username dan password. Jadi misalnya, jika kita ingin belajar menggunakan bahasa tubuh yang tepat saat berbicara di depan umum, kita akan membuka proyek tersebut, membaca instruksinya, membaca apa yang harus atau tidak boleh kita lakukan. Setelah itu kita akan berlatih di lingkungan klub yang aman dan mendukung. Apa maksudnya lingkungan klub yang aman dan mendukung? Misalnya, jika hari ini saya berlatih berbicara di depan umum dan saya gugup dan saya tidak ingat apa yang harus saya katakan selanjutnya, saya terdiam. Saya bisa meyakinkan teman-teman semua bahwa tidak akan ada satupun teman Toastmaster saya yang akan tidak akan. Sebaliknya, mereka akan bertepuk tangan mendukung. Ayo Agus, kamu bisa. Dan pada akhir acara mereka akan menghampiri saya dan memberikan saya saran-saran perbaikan agar saya bisa lebih baik di lain waktu. Setelah kita mengulang proses ini berkali-kali, berlatih terus, hasil akhirnya adalah kita mendapatkan skill. Mengapa disebut skill atau keahlian? Sebab public speaking, komunikasi, dan kepemimpinan bukanlah sesuatu yang bisa kita pelajari hanya dengan membaca buku. Ibaratnya, kita mengatakan bahwa saya ingin menjadi juara dunia bulu tangkis. Lalu kita hanya pergi ke perpustakaan,
membaca buku-buku mengenai bulu tangkis dan menghafal dan tidak berlatih, ya tidak akan pernah menjadi juara. Jadi seperti Confucius katakan, kita mendengar dan kita lupa. Kita melihat dan kita ingat, kita lakukan, maka kita akan mengerti. Ini adalah proses belajar di Toastmasters. Sekarang kita bahas mengenai kurikulum dari Toastmasters. Kurikulum Toastmasters disebut dengan pathways. Kalau diibaratkan dengan kuliah, maka pathways adalah penjurusan seperti akuntansi, manajemen, kedokteran, hukum, dan lain sebagainya. Saat ini ada 11 pathways dengan konsentrasi kompetensi yang berbeda-beda. Pathways yang pertama adalah dynamic leadership. Konsentrasinya adalah mempelajari kepemimpinan secara garis besar. Isi dari kurikulum ini antara lain mempelajari kemampuan bernegosiasi, mengatur perubahan, dan mengkomunikasikannya. Pathways yang kedua adalah effective coaching. Konsentrasinya adalah mempelajari coaching atau mengajar. Cocok untuk orang-orang yang harus membimbing timnya agar berkembang bersama menuju kesuksesan. Isi dari kurikulum ini antara lain memahami tentang konsensus. Pathways yang ketiga adalah innovative planning. Konsentrasinya adalah mempelajari perencanaan dan pengaturan proyek. Isi dari kurikulum ini antara lain cara membuat proposal dan mempelajari mengenai manajemen proyek. Konsentrasi keempat, pathway keempat adalah leadership development. Konsentrasinya adalah mempelajari pelaksanaan strategic event. Cocok untuk event organizer. Kadang dalam menyelenggarakan event, kita terjebak dalam rutinitas mengenai makanannya bagaimana, dekorasinya bagaimana, undangannya. Akan tetapi kita kurang memperhatikan tujuan yang ingin dicapai dari event tersebut. Dan event tidak disusun secara strategis untuk mencapai hasil tersebut. Isi dari kurikulum ini antara lain mempelajari manajemen waktu dan bagaimana melaksanakan suatu event. Pathways yang kelima adalah motivational strategy. Belajar menjadi motivator yang sangat baik. Cocok bagi orang-orang yang harus secara terus-menerus memotivasi anggota timnya demi mencapai tujuan. Isi dari kurikulum ini antara lain memahami emotional intelligence dan merancang tim. Pathways yang keenam adalah persuasive influence. Konsentrasinya adalah mempelajari bagaimana memimpin di masa-masa sulit. Kalau pathways yang pertama tadi, dynamic leadership, adalah belajar kepemimpinan secara garis besar, atau dengan kata lain pada kondisi normal. Nah, kalau persuasive influence ini adalah belajar memimpin di masa-masa yang sulit. Harus pandai membujuk dan mengajak agar orang lain dapat menyetujui visi dari sang pemimpin. Isi dari kurikulum ini antara lain resolusi konflik, belajar mengenai disruption. Pathways ketujuh adalah presentation mastery. Cocok bagi orang-orang yang hidup dari berbicara. Maksudnya gimana hidup dari berbicara? Contoh bidang pekerjaan sales yang harus presentasi setiap hari, mendapatkan komisi dari penjualan, atau orang yang suka mengadakan seminar, training, motivator. Kalau Anda mau menjadi Mary Riana berikut atau Andri Wongso berikut, pathways ini cocok untuk Anda. Isi dari kurikulum ini antara lain bagaimana menangani audiens yang mengganggu, bagaimana bisa berbicara secara persuasif. Pathways yang ke-8 adalah strategic relationship. Konsentrasinya adalah menjadi public relation yang handal. Isi dari kurikulum ini antara lain belajar networking dan strategi-strategi public relation. Pathways yang ke-9 adalah team collaboration. Konsentrasinya adalah memimpin dan menjadi kolaborator. Isi dari kurikulum ini antara lain memotivasi tim dan mempelajari bagaimana menjadi kolaborator yang baik. Pathways yang ke-10 adalah visionary communication. Menjadi pemimpin yang visioner. Kalau kita ingin memulai bisnis startup, maka kita harus bisa membuat visi, mengkomunikasikan visi tersebut ke tim kita, ke investor, agar mendapat dukungan dari mereka.
Isi dari kurikulum ini antara lain belajar merancang visi dan perencanaan untuk mencapai visi tersebut. Pathways yang terakhir, ke-11, adalah engaging humor. Konsentrasinya adalah memahami kekuatan dari humor. Ternyata humor bisa dipelajari. Seseorang bisa lucu bukan karena dari lahirnya lucu. Ternyata ada teori di balik humor, dan itu bisa dipelajari dari Pathways ke-11 ini. Isi dari kurikulum ini antara lain belajar menarik perhatian pendengar lewat humor dan belajar menyampaikan pesan kita melalui humor. Selanjutnya ada yang namanya electives. Electives ini kalau diibaratkan itu seperti hal-hal kekinian ya. Contoh, kita bisa belajar bagaimana membuat podcast, lalu bagaimana membangun sosial media kita sehingga menjadi kuat, lalu mengadakan online meeting, belajar high performance leadership, dan masih banyak hal-hal kekinian lainnya. Selain kurikulum-kurikulum yang sudah disebutkan di atas, Toastmasters juga mengadakan kontes pidato setiap tahunnya. Jadi, kita bisa meningkatkan kemampuan public speaking kita dan bisa berkompetisi dengan seluruh member Toastmasters di seluruh dunia. Ini adalah beberapa contoh juara dunia public speaking. Bisa ditonton melalui YouTube. Kalau teman-teman mau, coba aja ketik World Champion of Public Speaking Toastmasters. Bisa ditonton bagaimana skill public speaking mereka. Ini adalah pengenalan mengenai Toastmasters dan bagaimana Toastmasters dapat bermanfaat bagi para entrepreneur. Sebelum saya akhiri, saya ingin menunjukkan sebuah quote yang dibuat oleh seseorang yang sangat bijaksana. Begini quote-nya. Saya tidak malu menunjukkan kekurangan saya, tapi saya akan malu kalau tidak berbuat apapun untuk mengatasinya. Ngomong-ngomong, orang yang sangat bijaksana ini, yang membuat quote ini, adalah saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga Toastmasters bisa membantu teman-teman semua dalam mengatasi kekurangan-kekurangan dan membantu di dalam bisnis teman-teman di masa yang akan datang. Kalau ingin tahu lebih lanjut mengenai Toastmasters, bisa menghubungi saya di nomor telepon ini 088 77 8888 78. Dengan saya Agus, terima kasih sudah mendengarkan.